kekristenan di Jawa. Tapi ketika kita dengar Majapahit kayaknya zaman Batu Bara, tapi tidak gitu. Padahal enggak ya. Lebih tua zaman Jadi Firaun. jangan salah gitu. Pak, kekristenan yang ditebarkan di Jawa, di daerah Jawa, apalagi Jawa Tengah sekitarnya, itu bukan penginjil bule Pak. Dan Sinaris. Banyak kan. Nah, saya bilang Napaktilas itu adalah rasul-rasul Jawa. Kalau Jawa Tengah. Mereka itu keluar pesantren. Ya. Jawa Tengah di Solo, Pak. Dan itu ditebarkan oleh Jawa kiai, Tengah. betul. Itu ada Wulung, Kiai Tumengwulung itu Solo atau Surabaya? adalah Iya, Solo, lulusan Jawa pesantren di daerah Jawa Timur. Dia dikejar Belanda. Ya. Kemudian bertapa di Gunung Kelut. Banyak. 7 tahun Pak bertapa di Gunung Kelut dekat Kediri. Kemudian turun jadi Kristen. Karena ditapak tikar pertapaannya 7 tahun itu, kemudian terangkat secari kertas itu 10 firman Tuhan. Waduh, panjang ya ceritanya. Kemudian ketika dia habis bertapa, dia datang dituntun oleh Roh Kudus untuk ketemu Jelesma penginjil. Kalau dulu Pak, orang-orang zaman dulu kan banyak punya ilmu-ilmu kejawen, Halimun lah ya. Duduk di jendela, nggak bisa kelihatan. Jelesma langsung bilang begini, kenapa saudaraku kau duduk di situ? Turunlah, kita berbicara. Loh, kaget dia. Ini orang Tawan boleh dulu. sakti juga. Ada Roh Kudus di situ kan? Ada Roh Kudus. Iya. Nah, ketika dia berbicara tentang itu, kemudian barulah Kiai Tumengwulung itu dibaptis oleh Jelesma. Nah, Kiai Sadrak keluar dari pesantren ketemu dengan Kiai Tumengwulung di Semarang, berdialog, debat. Mereka itu selalu berdebat, berdiskusi, berfilsafat Pak, bertutur. Kalah, bertobat jadi Kristen. Budaya dulu Itu tahun berapa, Pak? itu tahun Udah lama lah itu ya. apa 100 tahun yang lalu, 200 tahun. Kalau itu Bisa di googling nggak? kita bisa ya. Iya, bisa diangkat satu-satu. Bisa di googling juga. Nah ini Dan Saudara Kefas kan memang di media online-nya mengangkat kisah-kisah rasul di tanah Indonesia. Istilahnya kalau orang Kita nggak bicara misionaris, Iya. tapi bicara kearifan lokal yang memang berangkat Kalau dari di Kristen kayak kurang diekspos ya. Kalau di Sudah saudara ada, tapi kita memang di kurang Seberang kan banyak. Wali Songo, Sunan Kalijaga. kita ternyata ada. Kita ada juga ya. Rasul Jawa itu 9 juga. Itu 9 juga kita. Sayang ya nggak pernah di. ya ini kan lagi proses Pak. Namanya kan saya bilang tadi. Yang dibilang Sunan Kuning. Itu Kristen juga. Sunan Kalijaga sama. Ya itulah maksudnya mereka tuh orang-orangnya tuh. Ya itu memang turunan Islamnya ya. Sunan Kalijaga. kita ada. Ada makamnya juga kan kalau mereka ya, kita juga Iya, ada kita ya. ada. Bukti sejarah. Ada. Dan mereka ketika mereka menyebarkan Injil berdiskusi Pak. Perang tanding. Yang kalah itu istrinya yang buat yang menang. Oh, gitu ya. Ya memang Kiai Sadrak itu hasil dari pertarungan ideologis istrinya itu. Kalau kalah memang dia dikawin. jadi ikut gitu. Istri ini dia ikut. Kiai-kiai itu. Itu benar-benar bertanding ya. Memang benar-benar Iya, berdebat. berbau-bau hal-hal begitu yang Jadi orang. kalau bicara sekarang perdebatan di era modern, zaman dulu secara teologi tidak. Misalnya kalau bicara kristologi, islamologi kan gitu kan, Kalau kita menang harusnya udah dia ikut ada ya. gitu, udah ada. Iya, udah ada dulu ya. Makanya di sini kan ketika kita tampil di ada pendeta kalah debat itu persoalan pribadi yang nggak mampu Iya. kan. Jadi banyak hal-hal yang memang ketika terjadi penjabaran firman atau penginjilan di Nusantara itu tanpa harus ini Pak, dicerna manusia. Iya. Di daerah Parangtritis, seorang kepala desa itu bertapa Pak. Nah, terus Bertapa ketemu Nyi Roro Kidul, kamu datang ke salah satu si A, ditunjukkan segala macam, ke Kiai Sadrak berguru. Penginjil jadi Kristen. Enggak, sebenarnya Kiai Sadrak ini siapa? Kiai Sadrak itu ya pendiri gereja Kerasulan Sadrak. Memang yang dibilang tokoh yang makanya kalau Bapak lihat di daerah Purworejo, orang dulu tidak menyebutnya gereja, Sultan lah ya. Masjid Kristen. Oh, masjid Kristen kan. Jadi Padahal kenapa dia ada sebut surau. Kiai padahal dia pendiri Kristen? Memang sebenarnya Berkristen. dia itu memang kiai. Aslinya itu memang beragama Islam. Teman-teman ini semua nih. Oh, aslinya beragama Islam. Perlu makanya Jokowi itu, Pak. Iya. makanya hasil diskusi-diskusi itu makanya ketemu kemarin gimana kalau kita
ke kampung-kampung Kristen, napak tilas bro. Oh, semua COVID pak. Covid. Kalau enggak kita bisa kayak gini ya. Iya. Tahu ya, jangan. Apa istilah napak tilas? Karena sejalan. Kalau spiritual wartawan itu kan keluar Ya. untuk menemukan Dan- fakta-fakta ini. Bapak jangan salah, budaya nyekar, berkunjung ke pemakaman dan lain sebagainya itu bukan budaya Arab pak, bukan budaya Islam, tapi budaya Nusantara. Bagaimana mereka menghormati, menatap tilas jejak sejarah seorang tokoh yang kemudian masa hidupnya ada. Gitu loh. Jadi cuma perenungan, bukan untuk. Tapi kan kalau kadang-kadang kalau kita bicara Kristen Barat selalu bilang apa? Okultisme nih. Benar nggak pak? Iya. Jangankan itu. Coba kalau orang Batak juga bilang ulos kata okultisme tuh, padahal kan enggak. Padahal saya bilang Yesus itu datang bukan menghancurkan budaya, tapi memperlengkapi hasanah budaya. Iya. Kenapa? Ketika dia datang sebagai orang Yahudi, nggak pernah orang-orang Kristen juga meninggalkan budaya itu Iya. yang ada di sana, Iya. kan gitu. Nah, Bagus itu ya. kenapa kita nggak bisa kemudian ketika kita jadi anak Tuhan, keteladanan itu kan harus bagaimana kita mendapati jejak sejarah Nusantara Iya. yang tidak melanggar kaidah-kaidah sesuai dengan firman, kan gitu. Tapi kadang-kadang apapun tabu. Iya. Karena nggak lihat akar sejarah, Pak. Jadi Satu memang Kristen contoh, di kalau Bapak lihat tanah Jawa itu sembahyang alirannya kubur. apostolik. Oh gitu ya. Rasulan. Ya, sembahyang kubur, Pak. Nah, sembahyang kubur apa lagi, Pak? Nah, itu dalam tradisi orang Chinese, itu Chengmeng namanya. Chengmeng. Oh. Ya. Padahal dulu sejarah itu mengatakan, jadi ini seorang anak yang miskin, kemudian orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian dia merantau ke ibu kota. Setelah kemudian jadi pejabat tinggi, kemudian tiba-tiba Punya duit dia nggak? jadi raja, dia bingung Pak puluhan tahun. Kemana nih? Gue dari mana asalnya? Nah, orang tua gue gimana gitu. Oke, waktu itu diputuskanlah satu hari, coba kamu bersihkan makam orang tua atau bicara sembayangilah ziarah bahasa sekarang. Kemudian seluruh rakyat di negara itu membersihkan makam-makam orang tua dan leluhurnya. Nah, tiba-tiba ada satu kuburan yang nggak pernah dibersihkan. Nah, raja itu bilang, wah ini berarti kuburan orang tua saya. Nah, itulah hari itu ada bahasa Chengmeng atau sembahyang kubur. Sebenarnya sembahyang kubur dengan kita ziarah, apa bedanya? Sama aja ya. Sama aja. Berarti Ketika pintar juga Bapak itu ya, lihat, raja itu ya iya, menemukan ketika orang tuanya. Yesus disalibkan, mati, dikuburkan pada hari ketiga, murid-muridnya datang ke kubur untuk apa? Ziarah. Iya, berarti di Kristen tuh udah menjadi budaya udah menjadi sebenarnya. sebuah budaya. Jadi orang kadang-kadang bilangnya, oh ini kayak Nggak kita boleh, petunjuk. kita nggak boleh. Kan enggak, kita kan kadang lebih terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Iya, Harusnya tergantung, Enggak, yang negatif, Pak. Pak. Iya kan? Ketika ada orang main togel, dia ke kuburan, langsung kita terpengaruh dengan perilaku orang main togel kan. Padahal kan seharusnya tidak. Dapat wangsit katanya. Ya enggak? Tapi ketika kita bilang okultisme datang ke kuburan, kita kan terpengaruh sama perilaku orang yang cari sesembahan segala macam. Harusnya kan tidak. Tidak. Makanya saya Jadi bilang hal sebelum- negatif itu lebih banyak Sebelum diingat. pandemi, saya tuh punya kebiasaan, Pak. Entah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, saya pasti keliling. Keliling-keliling itu saya ketemu, saya ke makam-makam tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh besar di Nusantara. Iya. Salah satunya Raden Wijaya, kemudian ke makam Blitar Soekarno, kemudian banyak hal lah. Cuma di situ ketika saya duduk di sana, saya tidak menyembah makam itu, tidak. Cuma saya merenung, saya berdoa kepada Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, bisa nggak kasih karunia ketika beliau hidup ini berempatasi ke saya. Minimal dia punya harisma, dia punya pemikiran, dia punya kebijakan, dia punya pemahaman. Jangan salah, kita punya tokoh-tokoh besar di sana. Itu yang nggak pernah diangkat ya. Betul Pak. Nah, jangan salah Pak. Jangan korupsi. Abad ke-8 Yang diangkat berita-berita korupsinya yang gede ya. abad ke-4, abad ke-8 sampai dengan abad sebelum VOC masuk,
Bayangkan, Indonesia Ayo, Mas. ini sudah kerukunan itu terbina. Aduh. Padahal Udah lama di ya? Eropa dan di Arab sana masih perang salib. Iya. Nah, ketika anak bangsa di negeri ini selalu berkiblat kepada sana, saya bingung. Padahal Padahal keberagaman itu di dari sini. berabad-abad yang lalu bahwa Indonesia sudah tercipta kerukunan. Ini yang kita aneh hari-hari ini kan. Iya ya. Jadi sebenarnya kalau orang itu perang kan nggak sempat untuk ngurusin Iya. peradaban ya. Justru Betul. peradaban lebih tinggi di sini ya. Karena mereka perang terus. Peradabannya Perang itu, saudara, Pak. Nah, fakta, jangan salah, Pak. Ketika kemudian keributan itu terjadi, kenapa VOC itu masuk? Itu kan karena ketika Mataram Islam, kemudian terjadilah apa? Kita harus telaah tentang bagaimana bicara perjanjian Giyanti, bagaimana perjanjian Salatiga, Mataram pecah jadi 3 kerajaan. Kemudian diajak-ajak VOC ribut-ribut, ibarat urusan rumah tangga orang luar di bawah-bawah, Pak. Iya. Artinya apa? Sejarah juga. Iya benar. Itu kan bahasanya itu. Terus kayak Temanggung tadi itu siapa? Kenapa? Kayak Temanggung tadi itu Dia mana? dengan Kiai Tunggul Sadra, Tunggul Wulung. Tunggul Kiai Wulung. Sadra. Tunggul Wulung. Tunggul Wulung, Ibrahim Tunggul Wulung. Ya tadi dibilang Kiai Sadra sama Kiai Jadi sebenarnya Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. kayak Ibrahim Tunggul Wulung itu sebenarnya kan seorang yang memang ahli kejawen dan dia juga kiai. Dan waktu itu dia dikejar-kejar sama Belanda, Pak. Oh, dikejar Belanda. Dikejar Belanda karena memang dia sering menolong membantu masyarakat gitu. Dikejar VOC waktu itu lah. Kemudian ketika dia mau dibawa ke pembuangan yang menurut informasi di pelabuhan di Surabaya, dia turun. Dengan cara dia turun dan kemudian dia bisa lari dan dia ke daerah Kediri bertapa di Gunung Kelut. Karena ternyata informasi yang saya dapat bahwa Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini selalu membaca kisah-kisah tentang kitab-kitab Joyoboyo tentang Ratu Adil. Karena dalam buku yang katanya dalam buku itu bahwa Ratu Adil itu akan muncul di Kediri di Gunung Kelut. Makanya karena menurut sejarah Prabu Joyoboyo itu kan moksa itu di Gunung Kelut kan. Dia akan datang lagi di sana. Nah, ketika dia naik, kemudian dia ketemu dengan salah satu anak Bupati Kediri yang kemudian jadi istrinya. Dia bertapa di situ selama 7 tahun.